Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, seperti biasa saya akan mulai dengan saya mengajak diri saya, ngajak Bapak Ibu anak-anak saya semua, selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya melakukan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, dan kita mendekat kepada Allah di dalam zikir dan doa. Kita kumpul, tujuan utama kita nomor satu adalah kita berdoa, kita mendoakan pemerintah kita supaya sukses menangani masalah corona. Mereka bicara soal immunity, apa Pak Sukri? Herd immunity. Kita bicara soal, kita minta supaya virusnya dibuang ke laut oleh malaikat Israel. Target kita itu akhir tahun. Jadi kita alhamdulillah dari sejak kita mulai ngaji 29 Agustus, kalau kita lihat angka yang terpapar itu dari mulai 160.000, sekarang sudah di bawah 10.000. Cuman yang sedih buat saya tuh sekarang hari ke hari turunnya sedikit banget. Sehari cuma 150, 125, 150. Jadi seminggu cuma 1.000. Kalau seperti ini berarti masih 9 minggu lagi baru selesai. Jadi ini sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita melakukan kewajiban kita diminta melakukan amar ma'ruf, kita mengajak orang supaya melakukan sholat. Ayo kita ajak yuk. Aduh, sekarang tuh yang nggak sholat tuh bukan cuma pedagang-pedagang di pinggir jalan. Orang-orang kantoran pun sudah pada nggak sholat tuh. Betul. Coba tuh kalau kantor-kantor cabang bank, coba tanya ke mereka berapa orang sholat di situ. Saya khawatir jumlahnya cuma 20% barangkali. Sudah pada nggak sholat gitu. Ya, makanya yang diperintahkan ke kita itu adalah melakukan amar ma'ruf dalam masalah sholat. Yang penting kita lakukan kewajiban kita. Soal kemudian hasilnya seperti apa, kita bilang ya Allah sudah saya lakukan. Cuma mempunyai seperti itu. Mudah-mudahan dia bergulir seperti bola salju. Ya, kalau sekarang ada pimpinan perusahaan, dia pimpinan, dia pemilik, di kantornya ada orang tidak melakukan sholat, itu orang berdosa tidak sholat, dan si pimpinan dia berdosa tidak melakukan amar ma'ruf. Dia wajib dia mengajak anak buahnya itu sholat, wajib. Jangan cepat-cepat bilang ke orang teman saya, itu di akhirat dia peperkan tangan kotornya, ya Allah dia haji, dia nggak pernah ajak saya haji katanya, dia tahu saya jinah, saya didiemin aja katanya. Jadi sekarang kita baru sampai kepada masalah salat. Yuk kita kerjakan yuk sebisa kita. Tempo hari kan saya kasih contoh pakai masalah sarung. Tidak harus sarung. Sarung itu karena otomatis dia kepake juga. Saya terharu Pak, saya dengar katanya di sana tuh di pasar Indog itu orang pakai sarung tuh, sarungnya salat Jumat dipakai, udah gitu udah selesai dipakai dilipat lagi, dimasukin ke kotaknya gitu. Saya tuh terharu gitu. Rupanya sarung kita bermanfaat buat mereka. Yuk kita lakukan lagi Pak Sukri. Kita sekali lagi kita kerjakan lagi. Jadi kita lakukan amar ma'ruf dan kita yakin insya Allah dengan doanya guru-guru kita itu orang-orang yang luar biasa. Insya Allah kita yakin. Nah Bapak Ibu anak-anakku sekalian, kita ngaji dulu apa zikir dulu? Ngaji dulu. Karena selalu ada orang baru yang masuk ke dalam grup kita review secara cepat aja, kita review secara cepat. Jadi Rasulullah itu mengajarkan ilmu itu dua macam, yang umum dan yang khusus. Yang umum beliau ajarkan kepada seluruh umat manusia secara terbuka. Di belakang hari tercatat di dalam kitab-kitab hadis, yang besar itu kutubus sitah itu 6. Kitab 6 yang terkenal itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hambal. Masih banyak yang lain. Masih ada Baihaqi, Hakim, Hatim, Ibnu Majah, baru dari Qutb, masih banyak yang lain. Sementara yang khusus, yang saya tahu itu beliau ajarkan kepada dua orang sahabat, yakni sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Apa yang diajarkan oleh Nabi, itu adalah ilmu untuk naik derajat orang menjadi wali Allah. Kenapa Nabi tidak mengajarkan secara terbuka? Kenapa nggak terbuka aja semua orang diajarin? Karena ilmu itu harus diajarkan dengan bimbingan seorang mursyid. Orang yang selalu mengikuti penerbangan murid. Karena apa? Karena di ujung perjalanan akan masuk ke dalam alam gaib. Di sana ada malaikat, di sana ada jin. Dan kalau dia masuk tanpa bimbingan seorang mursyid, yang paling banyak dia akan tertipu. Itu si jin akan datang ke dia, saya Abdul Qadir Jailani, dia mulai ajarin hal-hal yang sesat, mulai dia memecah belah silaturahim, mulailah dia ajarin, itu tuh bukan wali Allah tuh.
Pak Fajar tuh bajingan itu, bukan wali Allah, itu orang bajingan aja. Masya Allah, itu kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang memusuhi para waliku, dia telah menyatakan perang kepadaku. Perang kepada Allah, mana mau menang sih perang kepada Allah. Saya khawatir mereka akan mati dalam keadaan kafir. Jadi jangan masuk ke dalam dunia itu tanpa bimbingan seorang mursyid yang terus ngikutin. Jangan takut. Kalau murid-murid saya jangan takut pada saya. Saya kenal dunia itu. Saya kenal dunia itu. Jadi kalau kita mau kenal dunia jin, kemarin kita ceritanya masih belum komplit. Ini gara-gara ada ustadz ceramah di televisi bicara soal santet. Dia bicara bahwa santet itu kalau orang imannya kuat, nggak akan kena disantet. Wah, salah dia. Rasulullah kena disantet. Rasulullah kena disantet. Tapi itu untuk kita berkah, rahmat. Dengan sebab kejadian itulah turun senjata-senjata untuk menuduhkan santet. Kalau nggak ada kejadian itu kita nggak tahu gimana caranya menuduhkan santet itu. Dengan kejadian itu kita tahu. Tapi jangan bilang bahwa kalau iman kuat nggak kena disantet. Sekali lagi dia salah. Jin itu kata-kata dia tuh, kalau dia ketawa, hihihi. Ini caranya lari sih, jangan lari, datengin. Dia yang lari katanya. Itu benar dan salah. Benar dan salah. Benar kalau itu jinnya jin kelas pohon beringin gitu. Kelas pohon sawo. Oke. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dijadikan jin manusia untuk ibadah kepada Allah. Jadi makhluk Allah yang dua ini diwajibkan ibadah kepada Allah. Ada dua lagi, setan dan malaikat. Setan jelas-jelas jahatnya, malaikat jelas-jelas cucinya. Sementara yang dua ini diwajibkan mereka beribadah. Ada yang derajatnya sampai melewati malaikat, ada yang jahatnya kelewat jahat, lebih jahat dari setan. Jadi jin itu sama seperti manusia. Dia lahir, dia hidup, dia mati, dia makan, dia minum, dia campur suami istri, persis sama seperti kita. Cuma karena dia tuh umurnya panjang, bisa sampai 300-400 tahun. Jadi jumlahnya pun lebih banyak dari kita. Kita mau 70 udah mati. Dia 70 belum mati, masih bereproduksi. Dalam satu kaum jumlahnya 9 kali manusia. Tapi mereka, kebanyakannya tinggal bukan di daratan. Kebanyakan mereka tinggal di lautan. Di lautan itulah mereka yang jumlahnya berapa jadi itu? Kalau 9 kali manusia, 63 miliar berarti ya. Di sanalah mereka hidup berbangsa, bernegara. Ada berapa Pak Suwardi? Nggak tahu, saya nggak tertarik juga pengen tahu. Gitu. Banyak yang pasti. Manusia aja, orang yang cuma 7 miliar, negaranya ada 200. Mereka 9 miliar, banyak sekali. Dan tentu saja mereka punya kualifikasi. Tentu punya kualifikasi. Jadi kalau di mata saya, kalau jin pemimpinnya Gunung Salak, itu rajanya Gunung Salak, di mata saya cuma Kapolsek aja nih. Tapi itu pun potensial bisa membunuh. Potensial bisa membunuh. Kalau Ustadz kepalang tanggung kalah, berkali-kali kalah, dia bisa bunuh. Jadi kalau ada orang Ustadz meninggal dunia mendadak, boleh jadi dia dibunuh oleh jin. Salahnya sendiri nggak belajar. Belajar dong. Saya ajarin gimana caranya buat kita nundukin jin. Kita yang harus bilang, kamu yang takut sama saya, bukan saya yang takut sama kamu. Saya muridnya Rasulullah. Nggak ada cerita saya akan kalah melawan kamu. Jadi jin itu sama seperti kita, dia punya masyarakat, dia punya kualitas. Kalau yang di paling tinggi itu, kalau di daratan itu ada di Gunung Semeru dan ada Gunung Kerinci. Itu mungkin Kapolres itu kelasnya. Kalau raja-rajanya, jenderalnya kebanyakan lagi di lautan. Dalam sebuah kesempatan Pak Sukri saya urusan sama santet. Saya bunuh jinnya tuh, itu cuma kelas Kapolsek. Besok datang balas dendam. Ini kelihatan udah Kapolres nih. Gagah dia. Saya bunuh lagi, datang lagi, itu dikawal sama pasukan banyak lagi. Sampai teman-teman kita bisik, awas hati-hati, dia tuh bunuh 6 kiai gitu. Dari jauh saya dukung pedang saya. Ayo kalau keberatan saya ladenin kamu. Tapi dia lihat pedang kita, dia surut Pak Sukri. Dia berhenti gitu, dia balik badan nggak jadi. Kalau dia rajanya dia kenal, itu pedangnya Rasulullah gitu. Kalau dia maju juga belum tentu dia akan menang gitu. Belum tentu dia akan menang. Jadi itulah dunia jin. Jangan takut. Saya ajarin. Saya kasihin pedangnya. Tapi pedang itu kan kalau dikasih anak umur 5 tahun kan nggak ada gunanya. Boro-boro bisa dipakai, malah di ban kakinya sendiri. Ayo dong harus kuat. Rohani kita harus. Oke, itu masalah dunia jin. Jadi santet itu adalah jin dan sihir. Sihirnya nanti malam insya Allah kalau paling telat besok malam saya bagiin kumpulan ayat Al-Quran buat melumpuhkan sihir. Baca saya tiap hari baca. Sejak tahun 70 sekian, hampir 50 tahun saya baca tiap hari. Dan baca di dalam salat. Jadi rakaat 1 kita baca Al-Fatihah dan ayat-ayat tadi, rakaat kedua Al-Fatihah dan kalau bisa ayat 7. Boleh baca sambil, boleh sembahyang sambil baca, boleh.
Kata Ustadz nggak boleh Pak Suwarli, kata Pak Suwarli boleh. Boleh asal jangan seumur hidup. Pakai target, ini lagi belajar, boleh juga kalau lagi belajar gitu. Targetin dong, saya sebulan aja. Saya seminggu aja. Targetin. Jadi waktu baca Fatihah kita berdiri, waktu baca ayatnya kita duduk, kita pegang tuh buku, cari tuh buku, baca pegang gitu. Gak apa-apa. Yang kedua juga gitu, baca. Karena panjang, ayat 7 itu panjang sekali. Kalau mau dihafalin pun butuh waktu. Tapi tiap hari kerjakan seperti itu menyatu ke dalam diri kita. Saya kalau orang datang di santet, tiba bismillahirrahmanirrahim, sembuh dia. Karena di kita sudah menyatu bacaan tadi. Sudah menjadi di diri kita. Jadi semua orang harus menguasai ilmu itu. Jangan sampai nanti di belakang hari nggak ada lagi orang ngerti. Nggak ada orang ngerti, adanya cuma ceramah terus saja. Terus ceramah, ngebahas masalah. Sementara di hadapan santet dia nggak bisa ngobatinnya. Harus bisa. Semua orang harus bisa. Itu masalah santet. Sekarang kita bicara ngaji kita. Jadi ngaji kita adalah ngaji ilmu yang khusus diajarkan Nabi untuk naik menjadi para wali Allah. Ini Islam kita sampai 50 tahun yang lalu, ya Islam ini. Di pondok-pondok pesantren itu. Terpecah jadi tarekat yang sangat banyak sekali. Tarekat Taksabandiyah, Qadiriyah, Aminiyah, Tijaniyah. Banyak sekali. Itu sumbernya kalau nggak sahabat Abu Bakar, ya ke sahabat Ali. Tapi 50 tahun terakhir, sudah begitu banyak sekali masuk sekte-sekte baru. Yang sebagian masih lurus, sebagian sudah nggak jelas mau kemana gitu. Makanya sekarang saya disuruh mengajarkan ilmu ini. Saya ajarkan. Ini kewajiban saya gitu. Saya berharap di belakang hari ada orang menguasai hal seperti ini. Jadi kita punya paket-paket. Paket kita sekarang paket hemat namanya. 40 hari kita sudah bisa merasakan kedekatan kepada Allah. Ini kalau di pondok pesantren aja butuh 1 tahun Pak Subri. Paling nggak 1 tahun sampai ke derajat dia merasakan kehadiran Allah di hatinya. Sekarang saya berani ngejamin 40 hari. 40 hari paket hemat asal dikerjakan yang saya perintahkan, insya Allah kita akan merasakan kedekatan dengan Allah. Karena apa? Karena ini ditungguin oleh 2 orang guru saya. Mereka nungguin. Makanya saya berani. Di paket hemat mereka nungguin. Itu orang-orang paling hebat di muka bumi. Orang-orang paling hebat di muka bumi. Ditungguin gitu. Insya Allah kerjakan 40 hari yang saya minta. Insya Allah akan tercapai. Yang kita capai, yang kita kejar kedekatan kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, otomatis sholatnya khusyuk. Otomatis sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu bukan pelajaran syariat ya. Ayo matanya tutup, ininya begini, itunya begitu, dijadikan kajian. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai kapanpun dia nggak akan pernah bisa khusyuk. Hati akan menghadap kepada apa yang dia cinta. Kalau cintanya urusan dunia, ya dunia terus. Dalam sholat pun urusan dunia terus yang ada dalam pikirannya. Cuma kalau kita dekat kepada Allah, merasakan kehadiran Allah, kita bisa sholat sambil nangis gitu. Inilah yang kita kejar, kedekatan kepada Allah yang kita kejar. Jadi salat khusyuk itu bukan bagian pelajaran, diajarin bagaimana salat khusyuk. Itulah sebuah hasil dari kedekatan kita kepada Allah, otomatis salat kita akan khusyuk. Otomatis ibadah kita yang lain akan bagus. Ini baru 40 hari, 40 hari kemudian kita akan kejar buat kita ketemu Rasulullah. Bisa Pak Suwarli? Bisa insya Allah. Insya Allah bisa. Bisa, semua orang bisa cium tangan Rasulullah. Saya kenal beliau secara pribadi. Saya pernah cium tangan beliau. Beliau pernah nengok saya waktu saya sedang sakit. Saya akan bilang, ya Rasulullah, ini anak-anak saya mau cium tangan. Tapi ya bagus dulu dong. Bagus dulu. Apa yang sekarang kita kerjakan 40 hari ini? 40 hari ini adalah tahapan pertama, adalah kita membersihkan hati kita dari dosa. Jangan punya dosa. Allah itu Maha Suci. Tidak bisa didekati hati yang belepotan. Hati belepotan penuh dosa itu nggak mungkin bisa berdekat dengan Allah. Nggak mungkin. Salatnya pasti ngelamun salatnya. Bersihkan dari dosa sampai nggak punya dosa lagi. Gimana caranya? Ya minta ampun, istighfar. Saya sudah turunkan istighfarnya tempo hari itu. Yang satu adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini di belakangnya adalah doanya Nabi Yunus, depannya itu Ismul Azam, Al Hayyu dan Al Qayyum. Ini mengangkat ayatul kursi sampai 1/6 Al-Qur'an. Cuma 1 ayat, 1/6 Al-Qur'an karena ada Al Hayyu dan Al Qayyum di situ. Begitu hebatnya Asmaul Hayyu dan Al Qayyum. Kita punya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 100. Yang satunya lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini zikir yang belakangan ini dibaca 3 kali sebelum tidur, kata Nabi. Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah. Biasakan kalau naik tempat tidur kita ulang, kita baca 3 kali. Biasakan itu udah rutin dalam hidup kita. Jadi kalau tadi yang saya bilang ayat-ayat buat sihir, itu setiap hari baca di dalam sholat, boleh sambil duduk tadi. Terus kerjakan terus.
seumur hidup. Sekarang begitu juga. Sekarang istighfar dikerjakan seumur hidup. Sudah tidak ada hari kita tanpa kita minta ampun kepada Allah. Tidak ada hari kita tanpa minta ampun. Kalau minta ampun kepada Allah untuk dosa kepada Allah gampang. Sebentar ini kata Allah sudah selesai, saya ampunin kamu. Yang susah itu dosa kita kepada manusia. Susah sekali mendapatkan ampunan Allah. Sudah dapat kita minta ridhonya semua orang. Minta maaf semua orang. Kalau ketemu teman biasakan saling minta maaf lahir batin. Salaman kita minta maaf lahir batin. Supaya kita nggak punya dosa. Susah sekali. Apalagi masih punya utang, nggak bayar utang gitu. Aduh, ya Allah. Sampai Nabi itu menolak menyolatkan orang yang punya hutang. Terhalang orang masuk ke dalam surga karena hutangnya, kata Rasulullah. Jangan punya hutang. Jangan. Orang pinjam nggak mau bayar utang, itu kata Nabi dia pencuri. Dan yang parah itu, yang paling parah itu sampai Nabi menolak menyolatkan. Jangan. Selesaikan semua urusan kita. Kalaupun kita nggak bisa bayar, bilang sama dia, saya nggak bisa bayar utang saya. Minta ridhonya dong, saya mesti bagaimana nih untuk nyelesain utang saya bisa bayar. Gitu. Bilang minta ridhonya dia, sampai bilang oke saya batas, saya halalkan. Saya masih mending, ada orang punya utang ke saya $6.000, $9.000 gitu. Udah dari mulai tahun 90-an Pak Sukri. Dan itu orang terkenal, Karena orang nyebutnya Ustadz. Dia mati, saya kesian sama dia. Saya datangin keluarganya, saya bilang saya sudah halalkan, dia punya utang sama saya halalkan, udah nggak ada lagi utangnya. Dia masih beruntung dia utang ke saya halalkan, jebak orang lain. Gimana mati dalam keadaan punya hutang? Jangan mati masuk ke dalam kubur punya hutang. Jadi bersihkan hati kita dari dosa, jangan punya dosa. Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Setelah bersihnya dengan 2 istighfar tadi. Setelah bersih, ayo jaga tetap bersih terus. Jangan berbuat dosa. Lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dekati Allah dalam zikir dan doa. Jangan berbuat dosa. Dan apa caranya kita tidak berbuat dosa? Kenapa manusia berbuat dosa? Karena dia dikendalikan oleh setan. Setan mengendalikan nafsunya. Jadi perbuatan kita tidak berbuat dosa itu perbuatan pelajaran kita mengendalikan nafsu. Ya, ini kalau Nabi mengajarkan kita dengan puasa. Puasa kalau masih muda-muda kayak Pak Sukri, jangan kebanyakan 3 hari aja. Supaya nggak kehilangan gairah buat ngawilin istrinya. Sudah tua-tua kayak saya puasa tiap hari. Nggak ada yang dia apain, kalau nggak mau apa-apain lagi. Puasa setiap hari. Ibu-ibu janda-janda nggak punya suami, puasa setiap hari. Nggak ada hari nggak ada puasa kecuali ada keperluan. Puasa tuh luar biasa aja. Kalau menurut saya sih susah orang mendekat kepada Allah tanpa puasa. Menurut saya begitu kalimat saya. Sulit bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa. Itu harus menyeluruh. Dimana postri aja, ya ayyuhalladzina amanu utulu fi silmi kafah. Secara menyeluruh masuk, kerjakan semuanya. Jadi setelah bersih kita puasa, kita zikir. Zikir kita hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala hamla wala quwwata illa billahil azizil hakim. 100. Saya pun baca. Itu lazim setiap hari kita baca. Karena itu zikir luar biasa. Dia rem yang sangat pakem sekali untuk mengendalikan nafsu. Kalau nafsu lagi bergolak nih, mudah-mudahan ini nafsu lagi bergolak gitu. Waduh, lagi bergolak. Baca zikir itu terus. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala hamla wala quwwata illa billahil azizil hakim. 100 saja hilang. Masih belum pas hari, tambahin 100 lagi pasti hilang. Itu zikir luar biasa. Jadi itulah diantara zikir yang jangan kita tinggalkan seumur hidup. Jadi setelah kita bersih dari dosa, mata hati kita sudah bersih. Mata hati kita sudah potensial bisa melihat Pak Sukri. Cuman antara kita dan Allah ada dinding-dinding yang sangat banyak sekali, hijab-hijab dalam satu kali 1000 dinding dari. Dan dinding ini akan rubuh dengan 3 perbuatan. Kesatu dengan puasa, kedua dengan perbuatan, ketiga dengan zikir. Apa zikirnya? Cuma sepatah kata. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 16.641. Banyak yang bilang ke saya mulamal 2 Pak Suharli banyak banget, saya nggak kuat. Saya cuma dapat 8.000 Pak Suharli. 8.000 aja. Aduh. Itu kan adanya di sini, di kepala kita. Kok udah bilang kita bilang saya nggak kuat, ya udah nggak kuat. Udah. You are what you think. Udah kita nggak kuat, sudah nggak kuat gitu. Jangan jadi mangga golek di atas meja. Cantik molek malas bekerja. Nggak ada yang bisa dicapai tanpa bekerja tuh nggak ada. Jangan mimpi gitu. Harus dengan temuan yang kuat. Cuma 2 jam lebih sedikit, 2,5 jam. Tapi hasilnya luar biasa. Ini sudah ada yang kontak ke saya, Pak, saya sudah merasakan adanya perubahan. Alhamdulillah. Baru 2 minggu sudah alhamdulillah. Kalau sudah 40 hari insya Allah, setelah kita akan rasakan sesuatu, nggak bisa diceritakan. Nggak ada kalimat bisa menceritakan kedekatan kepada Allah itu nggak ada. Tapi itu sesuatu yang kita bisa lagi diintip, udah kita nangis gitu. Barangkali orang lihat kita kayak orang gila gitu ya.
Tiba-tiba kita nangis sendirian gitu. Biar aja dibilang kita orang gila, apa-apa gitu. Itu ada suatu rasa di mana kita merasakan tiba-tiba Allah hadir di hati kita. Jadi setelah kita bersih hati kita, rubuhkan dinding-dinding tadi. Kesatu dengan berzikir tadi ya Latif. Kedua adalah dengan perbuatan. Perbuatan itu sekedar kita ngasih salam ke orang aja, assalamualaikum, keangkat satu tabir itu. Masuk ke rumah salam, assalamualaikum. Sekedar kita manis-manis sama istri kita. Kasih uang yang banyak, kasih berlian yang banyak. Terbuka satu tabir. Dan istri coba tuh, jangan sibuk-sibuk salat duha. Coba bikinin suaminya minuman, diurusin suaminya, dibaik-baikin gitu. Itu tabir-tabir terbuka. Paling banyak sekali tabir antara suami istri. Kalau suami bisa memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang. Kata Nabi, sebaik-baik umatku yang paling baik kepada istrinya. Kan begitu Pak Suri. Sampai hadis Nabi ada kalimat seperti itu. Yang paling baik sama istrinya. Coba kita berbuat yang sebaik mungkin sama istri kita. Dan istri pun begitu. Coba berbuat sebaik mungkin. Itu banyak sekali tabir beda. Dari 1000 terus sudah keangkat banyak. Tapi yang paling banyak merubuhkan itu Asma'ullah ya Latif. Itu banyak sekali tabir-tabir runtuh oleh Asma'ullah Latif. Ya harus kuat kemauan kita. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Segitu aja 15,5 jam. Ya kalau Pak saya kalau 5 jam, ya kalau bacanya ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya 5 jam lah. Enggak 5 jam, cuma 2 jam setengah aja. Harus dengan kemauan yang kuat. Insya Allah, ini adalah tahapan yang sangat bagus. Kalau saya bilang sudah lulus dari sini, sudah jadi letnan. Lulus dari akademi dia. Di pondok pesantren pun bisa mencapai. Ini butuh waktu setahun barangkali baru tercapai. Ini lagi paket hemat. Ambil mumpung ada yang nungguin. Bukan karena saya yang ngajar. Karena yang nungguin ini orang-orang hebat. Orang-orang hebat yang nungguin. Ini si Suharli ngajarin murid-muridnya. Beliau tungguin. Ambil. Tapi kalau mau ngerjakan minta izin ke saya, nggak usah pakai minta izin ya Pak, nggak usah. Bilang saya hadir, saya ikut, kalimat begitu aja cukup buat saya. Saya tahu dia ikut, saya tungguin, saya jagain. Jangan takut, nggak ada apa-apa pasti. Nggak ada apa-apa, pasti insya Allah nggak ada apa-apa. Kita jalan terus. Saya akan lepas manakala sudah berani dilepas. Kalau Bu Dini udah berani saya Pak, saya lepasin. Saya lawan dia. Kawan jangan takut. Bisa takut. Kalau enggak saya tungguin terus gitu. Itu lebihnya saya mungkin seperti itu. Guru saya dulu kan nggak kayak gitu, lepasin aja. Nah, saya ngajar secara sistematis. Saya khawatir besok di belakang hari belum tentu ada orang bisa ngajar secara sistematis seperti saya. Saya jelaskan bagaimana kita harus bersihkan hati kita. Kenapa harus bersih hati? Karena kita tidak bisa mendekat kepada Allah hatinya kotor. Harus bersih. Bersihnya dan minta ampun kepada Allah. Setelah itu rubuhkan dinding-dinding yang sangat banyak tadi. Apa yang paling luar? Takabur. Aduh, takabur tuh ya Allah. Ya Allah. Kalau orang mau mendekat kepada Allah dia takabur, lagi mimpi aja dia. Itu selendang saya kata Allah. Kalau pakai saya lemparkan neraka jahanam. Orang mau dilemparkan neraka jahanam, bagaimana kita bisa berdekat kepada Allah? Gimana bisa berdekat kepada Allah? Yang kedua adalah dinding koret, pelit, bakhil. Siapapun dia pelit, dia akan merasakan panasnya neraka jahanam. Ayo sedekah, keluarkan uang kita dengan sedekah. Sedekah sudah kita bahas kemarin, itulah ibadah, jadi mahkotanya ibadah. Besok di akhirat itu di saat matahari didekatkan, yang naungin kita sedekah kita kata Rasulullah. Bukan sholat kita, bukan haji kita, sedekah kita. Dan itu orang di dalam kubur yang kemudian minta dihidupkan ke dunia, bagaimana aja Pak Sukri? Robbi laula akhirtani ila ajalin qaribin fa asaddaq aku minasolihin. Kalau saya dikasih kesempatan buat saya balik ke dunia, yang saya kerjakan sedekah. Dia bukan bilang saya mau haji, bukan bilang saya mau umroh, bukan saya mau puasa, saya mau sedekah. Karena sedekah itu nilainya luar biasa. Coba saya ingatkan kembali supaya semua orang ingat gimana seorang pelacur yang turun ke bawah minum air, naik ke atas lihat anjing jilurkan airnya kehausan, dia ambil air dikasih seteguk, dia sedekah kepada seekor anjing dan Allah mengampuni seluruh dosanya. Coba lihat betapa tingginya dari sedekah itu. Kepada anjing Allah ampuni seluruh dosanya. Ya mungkin karena sedekah itu ada orang lain menikmati ibadah kita. Haji cuma buat kita sendiri, sholat kita sendiri, cuma sedekah lah ibadahnya orang lain menikmati. Ibadah yang kita kerjakan tadi. Ayo sedekah. Jangan pernah berhenti sedekah. Semampunya aja. Saya punya uang Pak Suhari, makanannya susah. Ya sudah sedekah pakai senyum aja. Sedekah pakai tenaga aja. Sedekah pakai sikap yang menyenangkan. Tetap sedekah. Kalau kita masih mampu, masih bisa makan di McDonald, berarti kita masih punya kemampuan. Ayo sedekah. Sedekah. Berapa aja? 10.000, 20.000, berapa aja. Kalau uangnya puluhan miliar, ya sedekahnya miliar juga lah. Miliar juga.
Nanti nyesel, masuk kubur nyesel, aduh kenapa ya dulu saya nggak sedekah ya, kenapa ya saya waktu hidup saya dulu nggak sedekah, nanti nyesel. Apa dinding yang kita serbukan setelah itu? Ya ini adalah apa itu, gunjing, ghibah. Jauhin ghibah, karena ghibah itu menghancurkan pahala amal kita. Tadi malam kita sholat tahajud 11 rakaat, pagi-pagi ngerasani orang, habis sudah pahalanya. Habis sudah pahalanya. Siapapun orang kalau belum bisa jaga mulutnya dari ghibah, dia nggak pernah jadi orang kaya, miskin terus umur hidupnya. Itulah pelajarannya adalah, katanya Mbak Kiai Mangli, sing orang perlu diomong, aja diomong. Itu saya nggak pernah lupa omongan beliau itu. Sing orang perlu diomong, aja diomong. Coba kita bicara soal tadi soal sombong Pak Sukri. Saya tuh dulu setiap tahun 80-an tuh 80 sekian gitu. Saya selalu hari Jumat saya datang ke Bogor, seorang wali Allah nanya Habib Thohir Alatos. Saya datang cuma buat duduk di depannya, ngobrol sebentar. Karena kata Imam Ghazali, kamu duduk di depan seorang wali Allah itu lebih utama dari 10.000 rakaat sholat gitu. Cuma duduk aja. Tapi kalau saya pulang, dia bilang apa, jawab? Doain Habib ya. Masya Allah. Dia bilang doain Habib ya, katanya. Segitu rendah hatinya beliau. Saya pergi sama Mbah Kiai Mangli jalan-jalan di Jawa Tengah. Tiba-tiba aku tak jarak ke makam dia. Nah, ya Naji, ini Mbah. Masuk ke makaman, dia jongkok di depan sebuah kuburan. Doa aja. Saya lihat di nisannya tuh Habib Muhammad Al-Habsyi. Selesai sejarah saya tanya, ini ayah Mbah? Ini katanya. Mbah dari keluarga Al-Habsyi? Ini. Nggak pernah dipakai Mbah. Boten. Nggak pernah ditulis namanya Hasan Habib Hasan Askari Al-Habsyi. Paling untung Kiai Mangli kartu namanya. Kiai Mangli. Paling hebat Kiai Haji Hasan Askari, sudah paling hebat. Sampai beliau wafat, orang tidak pernah tahu bahwa beliau adalah cucunya Rasulullah. Dan cucunya Rasulullah. Nggak pernah beliau tunjuk. Coba lihat betapa orang-orang seperti itu, betapa tawadunya. Tawadu dalam diri. Setelah tadi 3, yang keempat apa kita bahas tempo hari? Ya ini adalah apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Celakalah para pengumpat dan para pencela. Gimana ayatnya Pak Sugri? Wa ilul kulli man jadil lumaja. Celakalah para pengumpat dan para pencela. Celaka kata Nabi. Celaka para pengumpat, para pencela. Gimana mau mendekatkan Nabi kalau kita tukang ngumpat, tukang mencela terus? Selagi kata Nabi, celaka. Jauhin. Dan pernah mencela. Nabi itu nggak pernah mencela, makanan nggak pernah dicela. Kalau suka dimakan, nggak suka nggak dimakan. Nggak ada makanan nggak enak, nggak ada. Makanan itu ada enak dan enak sekali. Nggak ada yang nggak enak. Orang tuh nggak ada nggak cantik, yang ada cantik dan cantik sekali. Kalau dibilang jelek ya marah Allah. Kata Allah, kamu menghina dia, kamu menghina ciptaan saya. Saya menciptakan yang kau bilang jelek itu. Yang kelima sekarang adalah yang paling penting nih di dunia besarnya adalah masalah silaturahim. Karena Nabi pernah waktu beliau sedang terakhir, beliau cuma sekali aja berhaji, sedang di Arafah. Kata beliau, inna rahmatan la tanjilu ala qaumin fihim qati'urahim. Tidak turun rahmat Allah ke dalam sebuah kaum di mana ada orang memutuskan tali silaturahim. Bayangkan, ada 1.000 orang, ada seorang memutuskan tali silaturahim, itu rahmat Allah terhalang turun. Di situ ada orang soleh, 1.000 itu ada orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah. Itu rahmat Allah tetap tidak bisa turun karena adanya orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu dosa besar memutuskan tali silaturahim. Jangan pernah dalam hidup kita memutuskan tali silaturahim. Ada jemaah saya, ada Pak Suharli. Gimana dong? Saya datang ke rumahnya Lebaran, dia tutupin. Itu. Saya ada nggak balas, nggak jawab. Yang penting kamu berusaha. Kalau kemudian dia tidak menerima, sudah itu salahnya dia. Itu urusan dia, bukan urusan kita lagi. Gitu. Sudah kita coba yang terbaik. Rahmat Allah turun. Jangan memutuskan silaturahim dan jangan membuat sebuah silaturahim terputus karena kita. Akibat kita sebuah silaturahim terputus, hubungan anak dan ibu terputus karena kita. Sambung, begitu disambung turun rahmat Allah. Turun rahmat Allah. Kita lagi cari rahmat Allah, apalagi lagi cari pujian manusia. Yang kita cari rahmat Allah atau pujian manusia. Kalau cari rahmat Allah, itulah yang kita kerjakan. Jadi sekarang tambahan satu adalah masalah silaturahim. Jadi biasakan saya biasakan. Saya telepon teman-teman saya yang tua-tua yang lama-lama. Cuma menanya apa kabar.
Apa kabar gitu? Baik, sehat, alhamdulillah. Maaf lahir batin ya, maaf lahir batin. Segitu aja sudah menurunkan rahmat Allah. Kita sambung silaturahim dengan telepon. Sekarang gampang bisa pakai telepon, zaman dulu kan harus datang. Telepon lagi, sambung silaturahim. Sambung banyak mungkin orang kita kenal. Nggak usah tiap hari lah. Ya sebulan sekali, seminggu sekali, cuma buat nanya apa kabar. Semuanya baik. Ini baik. Itu nilainya tinggi sekali. Nilainya tinggi sekali. Jadi pengajian kita kali ini, jadi yang kita kerjakan adalah tadi kita bersihkan hati kita. Setelah itu kita baca ya Latif 16.641 setiap hari. Ayo kerjakan. Mumpung lagi paket hemat, mumpung masih ada saya tungguin. Umur saya sudah 74 tahun, belum tahu saya hidup sampai kapan. Saya kerjakan. Saya mau semua orang lulus. Kita masih punya tahapan 40 hari berikutnya. Masih punya tahapan-tahapan berikutnya. Jangan takut, ada saya tungguin. Dan ada guru-guru saya itu orang-orang hebat. Beliau sudah janji sama saya. Hubungan guru dan murid itu kebawa mati Pak Sugeng. Sampai di akhirat nanti kebawa mati. Kalau guru saya itu bisa bilang, ya Allah ini Suharli ini anak saya. Izinkan saya buat dia masuk. Dan dia sudah bilang, lagi masih hidup. Dan saya akan bilang ke Allah, ya Allah izinkan saya bawa semua murid saya masuk. Izinkan saya bawa semua murid saya masuk. Ikatannya apa? Ikatannya cuma rasa hormat dan cinta kepada gurunya. Itulah tali hubungan yang saya bilang, saya bilang ke pesantren. Dia yang disantetnya, sampainya santetnya ke saya. Karena di dia ada rasa hormat dan rasa cinta. Ada jin tiba-tiba membunuh saya, padahal dia bunuh murid saya. Murid saya mau dibunuh, cuma si murid itu dekat hatinya ke saya, nyampainya ke saya. Itulah hubungan guru dan murid. Dan buat saya itu sudah kewajiban. Kewajiban setiap guru itu menjaga muridnya, gitu. Jagain muridnya gitu. Ya, kerjakan sekarang 16.641. Ya Latif. Sebentar kok itu. Sebentar, insya Allah kita akan rasakan nanti manfaatnya luar biasa. Ini paket hemat. Kalau nggak sekarang dikerjakan ya nggak bersama saya, nggak ada guru-guru saya nungguinnya, itu akan lama sekali. Bisa tercapainya kepada rasa kita merasa dekat sekali. Gak ada yang bilang ke saya sekarang sholat sekarang Pak Suharli, saya ngerasa ada kaki Allah di wajah saya. Sudah bagus sekali. Saya pun dulu sering kayak begitu, saya nangis terseduh-seduh. Itulah kedekatan kita kepada Allah yang bisa membuat kita khusyuk di dalam salat kita. Bisa membuat kelakuan kita pun juga akan bagus. Kalau kita mau, jangankan mau ngelirik gini kita malu sama Allah. Yang cantik mau ngelirik kita malu sama Allah. Baru lagi ngeliatin kita. Kita akan seperti itu. Itulah tahapan awal lulus dari Akpol yang kita akan terus maju terus. Kalau di Akpol tuh pangkat dari letnan, kapten, mayor cepat. Kalau di kita tuh banyak banget pangkat-pangkatnya itu. Banyak sekali. Yang paling susah itu yang paling ujung. Sudah jadi kolonel itu paling ujung untuk nangis kita untuk buka. Ini nggak bisa bukanya. Itu yang bisa buka cuma Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang bisa membuka untuk menentukan siapa boleh masuk di situ. Siapa boleh jadi jenderal. Kita nggak usah mikir tuh kejauhan. Sekarang kita kerjakan aja bisa kita kerjakan. Sudah kerjakan dengan kesungguhan hati. Dengan penuh kesungguhan hati. Nomor 1 lapor dulu ke saya. Pak Suharli saya ikut. Segitu aja. Jadi saya tahu, oh ya dia ikut, saya tungguin. Kalau nggak ada respon sama sekali, ya udah, saya anggap dia cuma mau dengerin aja. Apa-apa mau dengerin juga boleh. Tapi jangan masuk. Kalau masuk tanpa saya jagain, saya nggak tanggung jawab gitu. Nggak nakut-nakutin, tapi itu betul gitu. Sekarang saya jagain. Apalagi Pak Sugeng, itu cukup ya. Pengajian itu cukup yang memang. Jadi kita nambah terus. Yang penting itu kita bersihkan hati tanpa dosa. Buang sombong kita. Buang pelit kita. Jangan ngegibah. Jaga silaturahim dan buang kita untuk menghina. Silaturahim itu penting. Jaga, telepon, hubungin teman-teman, orang tua. Just say hello. Say apa kabar, how are you? Buat kemudian kita maaf lahir batin. Salawat sekali buat Nabi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Hebat itu. Luar biasa. Nah Bapak Ibu, tadi untuk masalah virus, ini bantuin saya ngerjakan amar ma'ruf sekuatnya semampunya. Terus kita nggak berhenti, jangan pernah berhenti. Jangan ada hari Minggu Pak Sugeng kita nggak ngerjakan gitu. Kalau uang kita bisa cari, banyak donatur yang mau nyumbang. Dan kesungguhan kita buat beliin, pasangin stikernya, kita bagiin. Seperti itulah. Baiklah Bapak Ibu, jam berapa sekarang Pak Sugeng? Jam 5. Kita sekarang kan zikir, kita akan berdoa. Kita mulai dulu dengan kita pasang niat di dalam hati.
Niat kita kumpul, niat ibadah, niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya nggak ada COVID-19. Kita nggak cari apa-apa kok. Nggak minta dibayar, nggak cari pujian. Jangan cari pujian. Aduh, dipuji-puji nggak mau. Itu lagi dipatahkan tulang lehernya katanya. Ketok unuku sahibika, dipatahin leher kita. Jangan cari-cari apa yang dipuji-puji mana. Kita kerjakan yang kita cari apa? Cari ridhonya Allah. Asal engkau ridho, ya Allah, saya kerjakan. Saya kerjakan. Asal saya mau hidup dalam ridhonya engkau. Saya mau mati dalam ridhonya engkau. Saya mau masuk ke dalam kubur dalam ridhonya engkau. Saya nggak mau disiksa. Nggak mau, ya Allah. Saya mau dalam ridhonya engkau selalu. Sekarang kita pasang niat kita kumpul, niat ibadah, niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat kita. Mudah-mudahan Allah menerima niat kita. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Allah kabulkan doa yang kita panjatkan semuanya. Ya Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Abu Ya Fajar Ibrahim Jalum al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Ya Hidir alaihi salam wa Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Abu Ya Iming Bunyamin wa Abu Ya Fajar Ibrahim Syai'u lillahi al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Kita berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Hadirkan hati kita. Hadirkan hati kita. Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hamdu wa la quwwata illa billah hadra ma alimullah. Wa zinata ma alimullah wa mil'a ma alimullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'il mursalin bi adadi kulli ma'milak. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Walakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu bi yadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Ilahana, ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah kami, ya ibu-ibu kami, beliau yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya sorga. Mereka yang masih hidup di dunia, jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah, ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Wabil khusus sebangsa setanah air
Ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah, berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Ilahana, Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Muhammad wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah padamu ya Allah, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu ya Allah. Jauhkan dari segala godaan setan, jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wal futuha. Ya basitul ajab suturis kulli ma yasha bi ghairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Min kulli jihatin min huzaini wa ibika min jurimanati mahlukin bima difadik wa karomika ya Rahman. Namun jubika rabbuna min jahdil bala'i bis saqa'i wa su'il qada'i wa samatatil lada'i. Nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka farajan qariba wa sabran jamila wa rizqan wasi'an wal afiyata min jami'il bala'i. Wa nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka dawamal afiyah, nas'aluka syukra 'ala al-afiyah, nas'aluka al-ghina 'anil nas wal hamd wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika min jawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'in sawatika. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahja'u wa min nafsin la yaskuun wa min quwwatin la yustajibu laha. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keluarga kami dari golongan orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Ilahana, jadikan anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang soleh-solehah, orang-orang yang takwa kepadamu ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan mereka orang-orang yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Jadikan mereka orang-orang yang berbahagia dunia akhirat ya Allah. Memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Ilahana, hilangkan virus corona dari negara kami Indonesia. Hilangkan virus corona dari Indonesia ya Allah. Hilangkan virus corona dari Indonesia. Bikrahmatihi Abi Fajar Ibrahim. Bikrahmatihi
Abuya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abuya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abuya Iming Bunyamin, bikaramatihi Abuya Si Abdul Qadir Jailani, bimu'jatihi Abuya Hidir alaihi salam, bimu'jizatihi Abuya Hidir alaihi salam, bimu'jizatihi Abuya Hidir alaihi salam, bisyafa'ati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmati ya rahmar rahimin, 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 birahmati ya arhamar rahimin, birahmati azizul hakim, birahmati ya aliyul azim, birahmati ya qawiyul matin, birahmati ya ghafurur rahim, birahmati ya salamul mu'min, birahmati ya muhaiminul aziz, birahmati musawwirul hakim, birahmati sami'ul alim, birahmati basirus sadiq, birahmati alamul ghuyub, birahmati raziqur razak, birahmati khaliqul bari, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika ya mujib da'wat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam adada hulkihi wa rida nafsihi wa jinata arzihi wa mida kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin nabi Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biya Hidir alaihi salam wa biya Si Abdul Qadir Jailani wa biya Iming Bunyamin wa biya Fajar Ibrahim Jalum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Bapak Ibu anak sekalian, sebelum saya akhiri, tambahan sedikit. Coba setiap orang siapapun dia, berapapun banyaknya hafalan Qur'annya, coba ukur hatinya. Kalau selesai kita salat, berapa persen hati kita menghadap kepada Allah? Coba ukur, yang tahu cuma kita dan Allah. Kalau katanya isinya 0%, itu tandanya kita masih jauh banget dari Allah, jauh banget dari Allah. Jauh banget dari Allah. Salat seperti itu dia bukan sedang menyembah Allah. Kata Imam Ghazali sedang menyembah nafsunya sendiri. Ayo gabung ke saya. Kita kerjakan paket 40 hari kita. Dimulai dengan kirimin saya Al-Fatihah sekali Muhammad Suharli. Kirimin Fatihah untuk guru saya yang ketiga namanya Fajar Ibrahim, Bah Fajar Ibrahim. Kirimin Al-Fatihah untuk guru saya yang terakhir namanya Nabi Hidir alaihissalam. Kirimin Al-Fatihah untuk Rasulullah. Satu kali. Kemudian setelah itu setiap malam istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 istighfar yang sudah kita bahas tadi. Selesai kita istighfar, kita pelihara puasa kita. Puasa kita 3 hari itu Senin, Kamis, Jumat. Kalau Senin nggak bisa ganti mas Selasa, Jumat nggak bisa ganti mas Sabtu. Tapi setiap minggu 3 hari disiplin harus 3 hari puasa. Kemudian setelah itu kita zikir kita hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Setelah itu baca ya Latif 16.641 kali. Sebentar kok kalau dibiarkan kok terus insya Allah hasilnya akan bagus sekali insya Allah. Mumpung saya ada, mumpung paketnya paket hemat gitu, kerjakan. Jadi setelah itu rubuhkan tadi sifat sombong. Jangan pakai sombong bukan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Buang dari kita sifat pelit, buang dari kita kesenangan kita bergunjing, buang dari kita mencela dan mengumpat. Yang terakhir tadi adalah urus silaturahim kita. Itu 5 perkara yang baru kita bahas. Ya Latif itu akan merubuhkan banyak sekali dinding-dinding. Ya Latif itu luar biasa. Itu asma Allah yang bilang gemilang. Itu asma Allah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya bilang dulu ke saya. Kalau yang sudah ya sudah. Ini yang belum aja. Yang belum, yang baru gabung mau ikut bilang, Pak Suharli saya ikut segitu aja. Kalau mau pakai Pak Suharli. Kalau Ustadz nggak usah pakai Pak, Ustadz aja. Kalau Kiai nggak usah pakai Kiai, ya Kiai aja. Kalau guru nggak usah pakai guru aja. Kalau Pak itu Pak Suharli. Panggil saya dengan itu aja, jangan ada yang lain lagi. Jangan pakai muluk-muluk itu bukan punya saya. Di situ Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Kalau ada apa-apa, WA ke saya langsung. Mudah-mudahan selalu kita dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.